Dalam sebuah desa yang terpencil dan damai, terletak sebuah kedai kue yang menjadi sorotan. Kedai kue itu dimiliki oleh seorang gadis muda bernama Lina. Desa itu tenang dan penduduknya tahu Lina sebagai seorang penjual kue yang ramah dan pandai membuat kue-kue lezat. Kedai kue Lina berdiri di ujung desa, dekat dengan hutan lebat yang selalu terasa misterius saat malam tiba. Kedai itu adalah bangunan tua dengan pintu kayu yang menggemaskan dan jendela-jendela kecil yang memancarkan cahaya lembut di siang hari. Namun, begitu matahari terbenam dan malam tiba, ada sesuatu yang berubah. Cahaya kuning samar dari lampu yang bergantung di depan kedai itu memberikan nuansa misteri yang tak terelakkan. Pada malam hari, seolah ada aura yang mengelilingi kedai itu, membuatnya terasa berbeda. Meskipun penduduk desa datang ke sana untuk membeli kue-kue lezat buatan Lina, mereka tak bisa membantah bahwa ada sesuatu yang aneh di kedai kue itu pada malam hari. Itu adalah rahasia yang membuat mereka penasaran. Suatu malam yang sejuk, terlihat cahaya lemah yang bersinar dari kedai kue Lina. Seorang wanita tua bernama Ibu Amira datang ke sana seperti yang dia lakukan setiap pekan. Dia adalah pelanggan tetap Lina yang selalu memesan kue kesukaannya untuk dibawa pulang. Ibu Amira memesan kue favoritnya dan duduk di salah satu meja kecil yang terletak di sudut kedai. Cahaya dari lampu-lampu kecil di dinding menghasilkan suasana yang hangat dan nyaman. Namun, suasana tersebut tiba-tiba berubah ketika Ibu Amira mencicipi kue itu. Wajahnya berubah pucat, dan matanya terbelalak. Ia menunjuk ke sudut ruangan, tempat yang seharusnya kosong, dan berkata dengan gemetar, "Ada sesuatu di sana, Lina." Seorang gadis kecil dengan wajah pucat berdiri di pojokan. Lina merasa bingung dan cemas. Dia tahu pasti bahwa tidak ada yang seharusnya berada di sudut itu. Dia mencoba meyakinkan Ibu Amira bahwa mungkin itu hanya imajinasi atau mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan cahaya. Tetapi Ibu Amira bersikeras bahwa dia melihat sesuatu yang aneh. Berita tentang penampakan misterius ini menyebar dengan cepat di antara penduduk desa. Mereka datang ke kedai Lina untuk melihat sendiri, dan sebagian dari mereka merasa tidak nyaman. Namun, ketika mereka datang pada siang hari, mereka tidak melihat apa-apa yang mencurigakan. Tapi yang paling mencolok adalah bahwa penampakan gadis kecil itu hanya terjadi ketika malam tiba. Pada siang hari, kedai kue tersebut tetap seperti biasa, dengan aroma harum kue-kue Lina yang menggoda. Tetapi setiap kali matahari terbenam, penampakan gadis kecil tersebut muncul kembali, berdiri di pojokan dengan tatapan kosong. Itu adalah misteri yang tidak bisa dijelaskan dan mulai mengganggu pikiran penduduk desa. Keesokan harinya, cerita tentang penampakan gadis kecil di kedai kue Lina terus beredar di seluruh desa. Warga desa yang penasaran mulai datang ke kedai tersebut untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Mereka berkumpul di luar kedai, menunggu matahari terbenam untuk melihat apakah cerita itu benar. Ketika malam tiba, cahaya kuning samar dari lampu di depan kedai mulai bersinar, dan seolah-olah udara di sekitar kedai itu berubah. Mata mereka tertuju pada sudut yang sama yang telah menjadi tempat penampakan gadis kecil.
Dan memang benar, gadis kecil itu muncul kembali dengan wajah pucatnya yang misterius. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa gadis kecil tersebut tidak menampakkan tanda-tanda ancaman atau bahaya. Sebaliknya, ia hanya berdiri di pojokan dengan tatapan mata yang kosong, seperti mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hanya Lina yang berani mendekati gadis kecil itu. Dengan hati-hati, ia mendekatinya dan berbicara dengan lembut, "Siapakah kamu?" Gadis kecil tersebut akhirnya menjawab dengan suara lemah, Aku adalah Matilda." Lina merasa lega karena akhirnya ia mendengar suara gadis kecil tersebut. Matilda terlihat sangat pucat dan lemah. Dia menjelaskan bahwa dia terjebak di sana setelah mengikuti suara misterius ke dalam hutan dan tidak bisa pergi. Menurutnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjual kue untuk selamanya. Selama beberapa hari berikutnya, Lina dan Matilda menjalani percakapan yang aneh dan misterius. Matilda menceritakan bagaimana ia tersesat di dalam hutan dan tiba-tiba berakhir di kedai kue tersebut. Dia mencoba pergi, tetapi tidak bisa. Kedai itu adalah penjara bagi dirinya, dan ia tidak mengerti mengapa. Warga desa tetap merasa curiga dan takut. Mereka tidak berani mendekati Matilda dan masih merasa tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Lina memutuskan untuk membantu Matilda menemukan jalan keluar dari kutukan ini. Mereka mencari tahu cara mengusir roh jahat yang menahan Matilda di kedai kue itu. Cerita tentang gadis penjual kue dan misteri Matilda yang muncul secara misterius tetap menjadi perbincangan di desa. Warga desa bersatu untuk membantu Lina dan Matilda. Dan dengan berani dan tekad, mereka akhirnya berhasil mengusir roh jahat tersebut dari kedai kue itu. Matilda akhirnya bisa bebas dan pergi ke alam lain, meninggalkan kedai kue yang sekarang tidak lagi terasa misterius. Lina melanjutkan usahanya seperti biasa, tetapi kisah gadis penjual kue dan pengalaman mengerikan yang dialaminya akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa yang tak terlupakan.